Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Muhammad Fadil Satriansyah. Kami dari kelompok 1 Latsar CKNS tahun 2026 golongan 3 angkatan 19. Saat ini kami akan memvisualisasikan satu tokoh yang menurut kami sangat ideal untuk dijadikan role model untuk kehidupan ber-ASN kami. Kami sepakat memilih Baharudin Yusuf Habibie. Baharudin Yusuf Habibie adalah presiden ketiga Indonesia, seorang insinyur penerbangan jenius yang meraih gelar doktor di Jerman. Ia dikenal sebagai Bapak Teknologi Indonesia yang memimpin pengembangan pesawat N250 Gatot Kaca. Bagi saya, bentuk pelayanan tertinggi beliau adalah saat beliau memilih untuk pulang ke Indonesia meskipun karir beliau sangat mapan di Jerman. Hal ini membuktikan bahwa orientasi utama beliau bukan hanya dari materi, melainkan keinginan untuk melayani bangsa dengan ilmu yang dimilikinya. Pak Habibie menunjukkan nilai pelayanan dengan mengesahkan undang-undang pers. Beliau paham bahwa masyarakat butuh informasi transparan. Melayani rakyat berarti memberikan hak mereka untuk tahu dan bersuara tanpa rasa takut. Dalam teknis penerbangan, Dr. B.J. Habibie, beliau menemukan Craig Progression Theory. Ini adalah aktualisasi nilai berorientasi pelayanan dalam bentuk keselamatan publik, memastikan masyarakat dunia bisa terbang dengan aman melalui inovasi teknis. Bapak B.J. Habibie melayani aspirasi pada zaman reformasi dengan membebaskan tahanan pada masa Orde Baru dan membuka keran untuk partai politik. Beliau tidak mempertahankan kekuasaan, melainkan memfasilitasi kebutuhan rakyat yang lebih adil. Visi beliau membangun industri pesawat terbang nasional N250 adalah upaya melayani kebutuhan geografis Indonesia. Sebagai negara kepulauan, beliau ingin rakyat yang di pelosok terlayani dengan akses transportasi udara yang cepat. Berdasarkan sudut pandang responsivitas ekonomi, kapasitas beliau dalam menstabilkan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat secara signifikan di tengah krisis moneter 1998 merupakan bukti responsivitas luar biasa terhadap kondisi darurat. Pak Habibie selalu menekankan pentingnya SDM. Beliau tidak pernah berhenti belajar dan memotivasi generasi muda. Bagi beliau, pelayanan publik terbaik adalah menyiapkan masa depan bangsa melalui pendidikan dan teknologi. Beliau memperkenalkan otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Ini adalah langkah berani untuk mendekatkan pelayanan publik kepada rakyat di daerah, agar urusan masyarakat tidak lagi terhambat oleh birokrasi pusat yang jauh. Pada masa pemerintahannya, lahirlah Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan juga Undang-Undang Larangan Monopoli. Hal ini menunjukkan bahwa beliau sangat memperhatikan hak-hak masyarakat kecil agar tidak dieksploitasi oleh kekuatan ekonomi besar. Beliau adalah contoh pejabat publik yang tidak minta dilayani. Beliau sangat santun dan menghargai siapapun yang menjadi lawan bicaranya. Ini adalah cerminan jiwa pelayan publik yang sejati. Melalui BPPT, beliau membangun sistem riset data nasional. Beliau percaya bahwa pelayanan publik harus berbasis data dan ilmu pengetahuan agar solusi yang diberikan kepada masyarakat benar-benar efektif dan efisien. Meskipun beliau menerima penolakan untuk laporan pertanggungjawabannya, keikhlasan beliau harus kita teladani. Beliau lebih mementingkan stabilitas negara daripada ego pribadi. Melayani rakyat berarti tahu kapan harus maju dan kapan harus memberi jalan untuk kepentingan yang lebih besar. B.J. Habibie adalah inspirasi bagi setiap ASN bahwa berorientasi pelayanan bukan hanya soal keramahan di loket, tetapi tentang bagaimana ilmu, kebijakan, dan integritas digunakan sepenuhnya untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat banyak. Semoga kita semua dapat meneladani semangat dan ketulusan beliau dalam hal berorientasi pelayanan untuk bangsa dan negara. Terima kasih telah menonton video kelompok kami. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.